Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dan saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang kedua ini dalam acara yang sama, yaitu mengaji bareng, mengaji kitab Al-Hikam. Semoga pertemuan yang kedua ini memberikan manfaat bagi kita bersama. Amin Allahumma. Marilah kita buka sesi yang kedua ini dengan pembacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Al-Fatihah. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada kata hikmah yang kedua dalam kitab Al-Hikam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hikmatu tsaniyah, kata hikmah yang kedua. Iradatuka at-tajridah ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minasyahwatil khafiyyah wa iradatuka al-asbabah ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun minal himmatil aliyah. Iradatuka, menghendakimu atau keinginanmu, at-tajrida, kepada makom tajrid, ma'a iqamatillah, beserta iqamatillah, menempatkannya Allah, iyyaka, padamu, fil asbabi, dalam makom asbab, minasyahwatil khafiyyah, ialah termasuk syahwat atau keinginan jahat al khafiyyah yang sangat. Wa iradatuka, dan keinginanmu atau kehendakmu, al asbaba, kepada makom asbab, ma'a iqamatillah, beserta iqamatillah, menegakkannya Allah atau menempatkannya Allah, iyyaka, padamu, fit tajrid, dalam makom tajrid, inhitatun, adalah kemunduran. Inhitatun ialah kemunduran, minal himmatil aliyah, dari cita-cita al-aliyah atau dari keinginan yang mulia, al-aliyah yang tinggi atau yang mulia, dari cita-cita yang mulia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, dalam kata hikmah ini dikatakan bahwa keinginanmu untuk menempati makom tajrid, sementara Allah sudah menempatkan kamu dalam makom asbab, maka hal itu adalah merupakan syahwat yang tersembunyi. Dan keinginanmu untuk menempati makom asbab, sementara Allah sudah menempatkan kamu dalam makom tajrid, maka hal yang demikian itu, kata Imam As-Sakandari ini, adalah merupakan kemunduran dari cita-cita yang sudah tinggi atau sudah mulia. Saudara-saudara, sahabat-sahabat sekalian, kita harus memahami beberapa kata kunci dalam kata hikmah yang kedua ini. Pertama adalah makom.
Makom ini adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala memposisikan diri kita dalam kehidupan ini. Kemudian yang kedua adalah kata-kata asbab. Asbab ini artinya adalah sebab. Jadi jamak dari kata sababun, asbabun, sebab-sebab. Artinya asbab ini artinya makom di mana orang ini dalam hidupnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dia harus melakukan sebab-sebab, misalnya bekerja dan sebagainya. Kemudian kata at-tajrid. Kata at-tajrid ini bermakna menyendirikan atau memurnikan. Artinya apa? Artinya tajrid ini adalah sebuah makom di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang yang pada makom tajrid ini dia terpenuhi kebutuhannya meskipun tanpa melakukan asbab-asbab. Tanpa melakukan sebab-sebab dia sudah dipenuhi oleh Allah kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Ini namanya adalah makom tajrid. Syahwat. Kata syahwat ini adalah keinginan yang jahat. Keinginan yang sifatnya tidak baik, syahwat. Kemudian kata himmah. Nah, kalau himmah ini juga keinginan, tetapi keinginan ini adalah keinginan baik. Jadi kalau syahwat itu lebih orientasinya kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Kalau himmah ini adalah keinginan yang sifatnya ukhrawi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa kata kunci. Pertama, supaya kita bisa lebih memahami nanti kata hikmah ini. Marilah kita runut dari awal. Saudara-saudara sekalian, bahwa manusia kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mempunyai fungsi yang paling utama. Fungsi diciptakannya manusia ini, jin dan manusia, fungsi utamanya adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Firman Allah, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk menyembah kepada Allah. Ini adalah fungsi utama diciptakannya jin dan manusia. Meskipun dalam unsur manusia ini memiliki fungsi-fungsi yang lain, tetapi bukan fungsi utama. Misalnya bekerja, bermain, berlibur dan sebagainya. Ini fungsi-fungsi juga dalam diri manusia, tetapi bukan fungsi utama. Fungsi utama diciptakannya kita selaku manusia ini oleh Allah adalah dalam rangka untuk beribadah kepada Allah sesuai dengan ayat. Nah, maka kemudian manakala kita sedang melakukan fungsi-fungsi lain, fungsi-fungsi pendukung, kemudian datang seruan untuk melakukan fungsi utama kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah, maka selayaknya kita harus meninggalkan fungsi-fungsi yang lain. Misalnya, sesibuk apapun kita bekerja, lalu datang panggilan Allah, azan untuk melaksanakan sholat, maka tinggalkan semua pekerjaan kita. Kita harus meninggalkan semua fungsi-fungsi pendukung kita, menujulah kepada fungsi utama kita, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah suatu hal yang benar, mengutamakan fungsi utama kita, yaitu beribadah kepada Allah di samping daripada fungsi-fungsi yang lain. Tapi sebaliknya, kalau kemudian ada orang lebih mengutamakan fungsi yang lain,
dan mengabaikan fungsi utamanya, ini berarti ruhani orang itu sedang sakit. Misalnya ada panggilan azan untuk melaksanakan sholat, tapi kita abaikan, kita sibuk dengan bekerja, kita sibuk dengan bermain. Nah, orang yang seperti ini berarti kondisi rohaninya dalam keadaan sakit. Kenapa? Karena dia tidak memahami mana yang fungsi utama, mana yang fungsi utama. Sama halnya seperti ini, saudara-saudara sekalian. Misalnya kan kita punya HP, kita tahu HP ini memiliki fungsi utama. Fungsi utama daripada HP ini adalah sebagai alat untuk berkomunikasi, menerima telepon, menerima SMS. Ini fungsi utama daripada HP untuk berkomunikasi dengan orang. Meskipun dalam HP ini ada beberapa fitur yang lain, ada fungsi-fungsi yang lain, ada kamera, ada musik, ada game, permainan, dan sebagainya. Itu hanya adalah fungsi-fungsi. Fungsi utama daripada HP ini adalah untuk alat berkomunikasi. Maka kalau kemudian ada orang mempunyai HP, lalu datang panggilan, ada nada dering, orang memanggil, lantas dia sibuk hanya mendengarkan musik. Jadi dia sedang mendengarkan musik di HP-nya atau sedang bermain game, lalu ada panggilan nada dering, orang memanggil, kemudian diabaikan, asik dengan musiknya, asik dengan permainan gamenya, maka orang yang demikian itu sudah salah, mengabaikan fungsi utama HP itu daripada fungsi hanya untuk. Maka kalau kemudian Anda memiliki HP, musiknya bagus, kameranya bagus, kemudian game permainannya banyak di sini, tetapi HP itu tidak bisa menerima nada panggilan, tidak bisa menerima SMS pesan, maka sejatinya HP yang seperti itu, ini adalah HP yang rusak. Meskipun casingnya bagus, aplikasinya yang lain bagus, tetapi kemudian fungsi utamanya tidak ada, tidak bisa digunakan untuk memanggil, tidak bisa menerima panggilan, tidak bisa menerima SMS, tidak bisa untuk WA-an kalau sekarang mungkin ya, artinya tidak bisa digunakan untuk berkomunikasi. Maka HP ini sebenarnya adalah HP yang rusak, dan ini nilainya rendah manakala dijual. Sama halnya juga kita selaku manusia, manakala sudah tidak memfungsikan fungsi utama kita yaitu beribadah kepada Allah, maka nilai kita ini sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, jadi itu adalah pertama, harus memahami dulu konsep daripada penciptaan manusia ini. Tujuan utamanya adalah untuk beribadah kepada Allah. Nah, saudara-saudara dan sahabat-sahabat sekalian, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kita perlu sarana-sarana, karena kita hidup di dunia ini perlu sarana-sarana untuk ibadah kita. Kita perlu makan agar supaya kuat badan kita dalam beribadah. Kita perlu pakaian ya, untuk sarana ibadah. Nah, dalam pemenuhan sarana dalam rangka mewujudkan fungsi kita untuk beribadah kepada Allah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan manusia ini dalam dua makom. Pertama, ini masuk sudah pada kata ini. Pertama, Allah menempatkan seseorang itu ada yang dalam makom asbab. Makom asbab artinya orang itu ditempatkan oleh Allah ketika untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dalam rangka beribadah kepada Allah ini, dia harus melakukan sebab-sebab dulu. Dia harus bekerja, harus berusaha. Ini namanya adalah makom asbab.
harus bekerja dulu untuk mencari fadl Allah. Kemudian yang kedua, ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala memang ditempatkan dalam makam tajrid. Makam tajrid ini artinya tanpa berusaha pun, tanpa bekerja pun, tanpa melakukan asbab-asbab, orang itu oleh Allah Subhanahu wa taala sudah dipenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, ini ada orang meskipun tidak kerja, diam di rumah, uang itu datang sendiri. Ya. Ada orang yang macam-macam ya, sumbernya datang sendiri. Dia hanya ibadah saja, tidak turun tempat ibadahnya, tapi sudah dipenuhi. Ini namanya makom tajrid. Nah, kita harus bisa memahami dua makom ini.